Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan saya Imeldianti Krisma. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bab 6, yaitu hukum perburuan. Tanpa berbasa-basi, mari kita masuk ke dalam materi. Baik, kita masuk di pembahasan yang pertama. Di pembahasan pertama kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah di dalam perburuan. Istilah yang pertama yaitu buruh. Buruh ini teman-teman diidentikan dengan pekerjaan yang sifatnya kasar. Lalu yang kedua yaitu pekerja. Pekerja ini artinya sangat luas ya teman-teman. Pekerja ini yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun swapekerja. Lalu yang ketiga yaitu karyawan. Karyawan yakni orang yang berkarya atau bekerja yang lebih diidentikan pada pekerjaan non-fisik. Sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor, contohnya seperti karyawan bank. Lalu yang selanjutnya yaitu pegawai. Pegawai ini diidentikan sebagai para pekerja di bidang pemerintahan ya teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu kuli. Kuli ini sifatnya juga diidentikan sebagai pekerja honorer, pekerja harian, dan sifatnya juga kasar ya teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja ini memiliki istilah yang sangat luas yang mengandung pengertian bahwa meliputi pejabat negara, pegawai negeri sipil atau militer, pengusaha, buruh, swapekerja, penganggur, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya yaitu majikan atau pengusaha. Nah, majikan atau pengusaha ini biasanya seseorang yang memiliki perusahaan tersebut, yang menjalankan perusahaan tersebut dan memberikan perintah atau titah kepada para pekerjanya. Itulah penjelasan singkat tentang istilah-istilah di dalam perburuan. Selanjutnya di topik 2 kita akan membahas tentang hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuan. Berikut ini. Baik, kita masuk di topik yang kedua. Di topik kedua kali ini kita akan membahas tentang hukum ketenagakerjaan. Jadi teman-teman, istilah hukum ketenagakerjaan itu lebih tepat dibandingkan dengan istilah hukum perburuan. Jadi hukum perburuan ini disebutkan lebih tepat sebagai hukum ketenagakerjaan. Lalu menurut Suetikno dan Asikin 1993 menyebutkan bahwa hukum perburuan adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah perintah atau pimpinan orang lain dengan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. Itulah penjelasan singkat tentang hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuan. Lalu selanjutnya kita di topik 3 akan membahas tentang asas-asas di dalam hukum ketenagakerjaan. Berikut ini. Kita masuk di topik yang ketiga. Di topik ketiga kali ini kita akan membahas tentang asas hukum ketenagakerjaan. Jadi teman-teman, menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi dan asas adil dan merata. Jadi dia menganut asas demokrasi, asas adil dan merata untuk hukum ketenagakerjaan ini, karena ini mensangkut pautkan masyarakat banyak ya teman-teman. Itulah penjelasan singkat tentang asas hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya di topik 4 kita akan membahas tentang tujuan dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri. Berikut ini. Baik, kita masuk di pembahasan yang keempat. Di pembahasan keempat kali ini kita akan membahas tentang tujuan hukum ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja itu sendiri. Yang keempat, yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Contohnya seperti adanya dana pensiun. Dan untuk memberikan perlindungan ini contohnya seperti memberikan K3 untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berbahaya. Itulah penjelasan singkat tentang tujuan hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya di topik 5 kita akan membahas tentang sifat hukum ketenagakerjaan itu sendiri. Berikut ini. Jadi kita masuk di topik yang kelima. Di topik kelima kali ini kita akan membahas tentang sifat hukum ketenagakerjaan secara singkat. Yang pertama yaitu hukum ketenagakerjaan bersifat privat atau perdata. Yang kedua yaitu hukum ketenagakerjaan bersifat publik. Publik artinya masyarakat luas ya teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu hukum ketenagakerjaan bersifat imperatif. Imperatif ini artinya bersifat memaksa. Jadi hukumnya itu memaksa ya, mutlak.
Lalu selanjutnya yaitu hukum ketenagakerjaan bersifat fakultatif, yang artinya bersifatnya mengatur tenaga kerja itu sendiri. Itulah review singkat tentang sifat hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya di topik 6 kita akan membahas tentang pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan. Berikut ini kita masuk di pembahasan yang ke-6 atau pembahasan terakhir pada bab ini, yaitu saya akan membahas tentang pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan. Jadi ada 3 ya teman-teman, yaitu masa sebelum bekerja atau pre-employment, yang kedua yaitu masa selama bekerja atau during employment, dan yang ketiga yaitu masa setelah bekerja atau post-employment. Kita akan membahas satu-satu. Nah, yang pertama yaitu masa sebelum bekerja atau pre-employment, yaitu masalah pengadaan tenaga kerja yang meliputi pengaturan lowongan kerja, pengarahan, dan penempatan tenaga kerja merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Jadi masa sebelum bekerja ini seperti perusahaan membuka lowongan untuk para pekerja ya, dengan entah itu di web, entah itu dengan brosur, entah itu di pemberitahuan lowongan pekerjaan, lalu pengarahan, lalu penempatan para tenaga kerja itu sendiri, itu masa sebelum bekerja teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masa selama bekerja atau during employment, yaitu masa selama hubungan kerja ini terjalin. Jadi masa ini merupakan substansi dari hukum ketenagakerjaan. Nah, jadi masa selama bekerja ini masa di mana kontrak antara majikan atau pengusaha dan tenaga kerja ini terjalin ya teman-teman. Para pekerja sudah ditempatkan, sudah mengetahui apa saja pekerjaannya dan menjalankan pekerjaan itu sendiri. Nah, itu masa selama bekerja ya. Jadi biasanya entah itu honor, entah itu kontrak per bulan atau per tahun, ini dilaksanakan oleh para pekerja dan tenaga kerja itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masa setelah bekerja atau post employment, yaitu masa yang berkaitan dengan permasalahan seperti sakit berkepanjangan, hari tua, pensiun, atau tunjangan kematian. Jadi masa setelah bekerja ini masa di mana seseorang karyawan, pegawai, pekerja atau tenaga kerja ini sudah memberhentikan masa kerjanya, telah habis kontraknya atau bisa dibilang seperti itu, dan ini berkaitan dengan itu tadi dana pensiun, hari tua, atau pekerja ini memiliki sakit yang berkepanjangan. Itulah penjelasan singkat tentang pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan. Sampai sini saja review bab 6 kali ini. Saya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dalam penyampaian. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian. Sampai bertemu lagi di bab 7 review selanjutnya. Bye!